satu trik bagaimana caranya mengumpulkan tunas kelapa ya, yang mungkin jumlahnya cukup banyak. Jadi kita pakai trik yang berbeda, karena biasanya kalau cuma 5 atau beberapa buah kelapa kita mungkin menggunakan media biasa ya. Tapi ini karena kita punya bibit buah kelapa yang banyak, jadi kita juga harus memiliki trik ekstra agar tidak terlalu repot, jadi agak simpel. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kawan-kawan bantu channel ini dengan like and subscribe. Oke, kita saksikan. Oke kawan-kawan, di sini saya punya beberapa buah kelapa, ini cukup banyak. Nah, tapi ini adalah jenis kelapa hibrida sama hibrida gading kuning dan gading oranye. Jadi ini cukup banyak saya ambil, jadi sekitar 120 butir yang saya dapat dari rekan-rekan petani ya. Jadi ini kalau mau kita buat untuk program toples seperti ini ya, program toples mungkin agak memakan waktu dan memakan tempat, tapi ini ada trik agar kawan-kawan bisa lebih mudah untuk menghimpun buah-buah kelapa ini. Ini buah kelapa, sebelum untuk kita masukkan ke dalam wadah untuk proses atau program, sebelum itu buah kelapa ini harus kita sayat terlebih dahulu. Seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk mengolah ini kita harus berhati-hati, karena kalau kelapa ini sudah tua biasanya ada tunas yang sudah tumbuh, jadi jangan sampai terpotong. Jadi kita buat seperti ini ya, cukup seperti ini saja ya. Oke, kita akan potong semua buah kelapanya. Itu saya punya beberapa lagi di dalam kantong. Salah satu contoh bibit kelapa yang kita diamkan di dalam kantong plastik, ternyata ada yang tumbuh. Dan ini sebenarnya juga bisa menjadi program penumbuhan tunas. Medianya di dalam kantong plastik kedap ya, jadi dia tetap lembab. Jadi kita Nah, seperti ini kawan-kawan, hati-hati ya. Lihat, ini sudah ada mata tunas yang mungkin hampir saja terpotong tadi dengan saya ya. Jadi ini harus lebih hati-hati kawan-kawan ya. Kita biarkan saja ini ya, biar dia bisa tumbuh. Hampir saja kawan-kawan, hampir saja mata tunas ini tadi terpotong dengan kita. Oke, ini satu.
harus hati-hati untuk mengirisnya. Kalau sudah batas ini kita harus hati-hati ya kawan, karena bisa jadi sudah ada tunas, karena kita ambil buah kelapa ini dari pohonnya sangat tua, jadi bisa jadi dia udah tumbuh tunas dari atas pohon kelapa ya. belum ada pertumbuhan ya. Oke, yang sudah beberapa tadi yang saya sudah kumpulkan. Oke, ya teman-teman, ini sudah saya iris untuk beberapa butir buah kelapa. Dan setelah ini ya teman-teman, ini buah kelapa sudah kita iris, kita rendam ke dalam ember. Kita rendam di dalam ember ini yang ada isi airnya, berusaha airnya kita rendam sampai basah. Ini kita diamkan sekitar 15 atau 20 menit biar sampai serabut kelapanya meresap air. Kita rendam. Oke, dalam perendaman ini kalau sudah kita rendam, ini karena saya cuma menyiapkan beberapa butir saja ya, ini hanya sebagai contoh. Tapi kalau kita memiliki sebanyak itu, banyak sekali itu ya, jadi itu semuanya harus sebaiknya kita iris bagian kepalanya. Ini fungsinya agar tumbuh mata tunas tidak terlalu lama, jadi lebih cepat, karena mata tunas tidak membutuhkan waktu untuk menembus timah kelapa ini ya. Jadi dia hanya cukup menembus serabut ini, jadi dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, setelah direndam sekira 15-20 menit ya, buah kelapa ini kita persiapkan untuk meletak ke dalam medianya. Jadi kan ini adalah media yang kita gunakan untuk meletakkan bibit sayanya. Besar ya, ember besar ini. Jadi setelah 15 atau 20 menit ini buah kelapa ini kita letakkan di dalam ember besar ini.
buah kelapa yang kecil ini kita tidak perlu menggunakan media ember besar, tapi kita cuma menggunakan toples saja. Jadi kita pisahkan antara buah kelapa yang kecil dengan buah kelapa hibrida, bibit kelapa hibrida, jadi biar lebih hemat media ya. Pakai masker. Udah. Kawan-kawan, ini sudah selesai kita iris kepalanya, jadi kita siap pindahkan ke dalam baskom ini ya, ember besar ini ya. Udah lumayan, jadi nanti kita tambah lagi, tapi untuk sementara ini cukup. Ini kita tutup rapat ya. Setelah selesai, ini kita tutup pakai dan taruh di tempat yang sejuk ya. Kita diamkan selama 3 minggu lah. 3 minggu bisa kita lihat hasilnya, apakah sudah ada mulai pertumbuhan tunas atau belum. Jadi kalau sudah ada mulai pertumbuhan tunas, nanti tinggal kita melaksanakan program akar. Oke, itu saja kawan-kawan. Ini adalah trik bagaimana caranya untuk menumbuhkan tunas bonsai kelapa yang jumlah butirnya lebih banyak, yang jumlah bibitnya banyak. Jadi kita gunakan baskom besar untuk menampungnya. Setelah dilembabkan, kita masukkan dalam baskom ini dan kita simpan di tempat sejuk, diamkan selama 3 minggu.